Beranda gue kemarin lewat si mbak-mbak yang kena pelecehan pas turun eskalator. Si pelaku meprint keju ke roknya korban. Sakit anjir, sedikit cerita. Gue pernah jadi korban pelecehan juga soalnya. Makanya gue speak up soal ini. Gue ngerasain banget jadi mbaknya gimana. Kita perempuan kadang gak bisa ngelawan, cuma bisa shock dan freeze. Gak tahu mesti ngapain. Mau ngelawan pun takut. Gue pernah jadi korban pelecehan waktu gue masih SD dan pas SMA. Ini pelecehan dengan sentuh fisik yang bakal gue bahas ya. Kejadiannya tuh, ini gue cerita pas gue masih SD dulu ya. Dulu gue sama nyokap mau beli bubur kacang ijo kaki 5 gitu kan. Mau beli 3 mangkok, nah mangkok yang pertama ini udah jadi nih. Terus, nyokap gue bawalah tuh bubur ke rumah gue. Nah posisi gerobaknya agak ke depan. Gang rumah gua gitu. Gua ditinggal sendiri dong, sama si pelaku mesum ini. Nah, pas mangkok kedua ini, udah mau kelar nuang tuh, kacang ijo. Si pelaku brengsek ini hampir mau cium pipi gua dong. Anjay, agak mendekat ke bibir malah. Terus gua shock di situ. Anjir, nge-freeze. Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Cuma diem sambil megang mangkok. Dan jalan dengan tatapan kosong sambil mikir. Ih, tadi gua diapain ya? Kok mau nyium gua? Emang dia siapa deh? Bejir cok anak SD. Apa sih yang dia paham mengenai sentuhan fisik berupa pelecehan? BTW itu ngomong pakai bahasa gue cerita sekarang ya. Gue, harusnya aku. Karena dulu gue baru ngomong gue. Itu pas kelas 5 SD. Baru berani ngomong gue, wakakak, sepolos itu. Nah ini kejadiannya pas gue kelas 2 SD deh kalau nggak salah. Gue speechless banget, sampai nggak berani ngomong saking takut dan nge-freeze-nya keadaan gue saat itu. Lanjut kejadian pas gue SMA. Lo pada tahu kan aksi demo 212 sebelum COVID? Nah, gue ikut aksi itu dari sekolah gue, karena SMA gue kan swasta Islam. Jadi gak apa-apa banget ikut aksi demo itu. Lo bayangin, lagi aksi demo gue dilecehkan sebagai perempuan saat aksi? Woi, setan otak lo di mana anjay? Biadab banget. Bener-bener gila banget. Woi, lagi aksi, bisa-bisanya lo lecehin perempuan berpakaian tertutup bang? Maaf ya, gue emosi banget. Jujur kalau inget kejadian ini, lo mau tahu dia ngelakuin apa? Iya, dia gesekin roket dia yang lagi ngapain itu ke pantat gue. Dam, lagi aksi anjrit. Bisa-bisanya lo lecehin perempuan dengan baju tertutup. Woi, biadabe. Gue sampai nge-freeze dan bertanya-tanya. Ini di belakang gue? Apaan ya? Di belahan pantat gue kok ada yang keras dan sedikit goyang? Gue sempat mikir, tembok kali ya? Tapi kan gue lagi di kerumunan orang anjir, bukan di pojokan tembok. Di situ gue masih sempat positive thinking. Gue nengok lah ke arah kiri, karena sebelah kanan gue kan temen gue. Nah, gue lagi gandengan sama temen gue cewek. Di situ si pelaku sempat agak mundurin langkah dia sedikit, dan di situ gue baru engeh, gue bukan lagi di pojokan tembok, tapi lagi di kerumunan orang menyuarakan suaranya. Mungkin di situ dia engeh kali ya, kalau gue engeh digituin dia. Tapi di situ pun gue belum sadar mana si pelakunya, cuma sekadar nengok doang. Nah, terus pandangan gue ke depan lagi kan, gak lama dia kayak gitu lagi. Anjir, lebih ditempel lagi. Gue engeh dong, wah, gak beres nih. Akhirnya gue maju selangkah biar dia tuh paham gue risih digituin. Dan gue pun baru sadar di situ. Anjir, ini mah roket orang anjir yang nempel-nempel di pantat gue. Gak beres nih orang, itu posisi dia udah ngejauhin badan dia dari gue gitu kan. Akhirnya, gue beraniin diri lihat ke belakang dengan muka takut. Lagi-lagi gue gak tahu yang mana pelakunya. Tapi ada satu laki-laki yang gue notice. Kayaknya dia pelakunya deh, sekilas gitu. Mukanya gak kelihatan jelas. Kayaknya nih orang gak tua-tua banget, gak muda-muda banget. Kayak bapak-bapak masih muda gitu. Kisaran umur 38-40 tahunan. Akhirnya gue bisiklah ke temen gue. Sumpah gue takut. Kenapa? Nanti gue cerita. Alhamdulillah kita langsung pindah dari tempat kita berpijak. Gak lama dari itu. Nah pas lagi jalan, gue baru ngomong ke temen gue kalau ada orang yang gituin gue. Gue takut anjir. Gue gak bisa ngomong sama sekali. Bener-bener shock. Mulut gue masih terus bergumam. Anjir, bisa-bisanya orang ngelakuin pelecehan. Kondisi lagi aksi kayak gini, goblok banget. Kenapa tadi gue gak teriak ya? Ih, kesel banget. Lagi-lagi cuma bisa ngedumel. Padahal ya, gak mepet-mepet banget barisan gue sama dia. Masih ada jarak 2,5 langkah buat kosong. Tapi dia milih maju buat gesekin roket dia ke pantat gue. Bang, bener-bener gila Kesimpulannya, mau apapun pakaian kita, kalau otak tuh laki kotor buat ngelecehin kita, dia akan lakuin segala cara buat ngelecehin kita. Dan itu gila banget. Banyak korban perempuan yang kena pelecehan gak bisa speak up.
Karena di saat kejadian dia shock, nge-freeze, gak bisa teriak buat minta tolong. Dan lagi-lagi, cuma bisa nangis please, tolong juga jangan komen. Kenapa gak teriak? Kenapa gak panggil security? Please, kita gak seberani itu buat ngelawan. Makanya gue salut banget sama cewek-cewek yang kena pelecehan, tapi berani buat ngelawan di tempat